RPJMN 2025-2029 itu sangat penting dalam rangka meletakkan fondasi untuk transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah itu wajib selaras dengan rencana jangka menengah nasional. Hai sahabat pembangunan, kembali lagi di acara podcast Bappenas, di mana kita hari ini ada edisi khusus Musrenbangnas RPJMN 2025-2029. Saya Lidi Diandra dan pas banget kali ini ada di depan gedung Bappenas, di mana nanti di tanggal 30 Desember kita akan melangsungkan Musrenbangnas RPJMN 2025-2029. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol nih, bahasannya serius tapi tetap santai bersama Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kementerian PPN Bappenas, yaitu Bapak Alex Octavianus. Tentang bagaimana masa depan tanah air tercinta kita, Indonesia ini selama 5 tahun ke depan, dan juga untuk Indonesia Emas 2045. Selamat sore Pak Alex, apa kabar? Sore Mbak Ledi, alhamdulillah di sore ini tumben-tumbennya cerah saya kira ya. Iya Pak. Biasanya hujan nih jam segini. Biasanya hujan di bulan-bulan Desember ini, tapi kita mau podcast sama Pak Alex, cuaca cerah. Karena Sehat ada ya, Mbak Pak? Ledi nih mencerahkan suasana. Iya tentu. Terima kasih banyak, Bapak sehat Pak? Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Di tengah kesibukan ya, masih diberikan kesehatan untuk bisa ketemu dengan Mbak Ledi, menjalankan podcast ini tugas sebetulnya Mbak. Jadi bagi saya ini harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Begitu Mbak Ledi? Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Kalau gitu kita langsung saja mulai diskusinya ya Pak ya. Baik. Saya yakin nih Bapak pasti tahu banyak sekali tentang Musrenbangnas yang akan terjadi dan juga RPJMN. Jadi pertanyaan saya pertama untuk Bapak, kita mulai dulu nih dengan mengapa sih RPJMN 2025-2029 dianggap sebagai fondasi penting bagi rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045, dan bagaimana sih sebenarnya kaitannya dengan Astacita Pak? Silakan. Ya, Mbak Ledi, jadi RPJMN kita itu memang sekarang sudah masuki RPJPN yang kedua ya. RPJPN pertama itu periodenya 2005-2025 gitu. Nah sekarang kita masuk ke periode RPJPN yang kedua, 20 tahun kedua, 2025-2045 gitu. Nah dan bertepatan RPJMN yang sedang kita susun itu juga merupakan penggalan pertama 5 tahun pertama dari RPJPN kita. Jadi tadi RPJPN kita 2025-2045, RPJMN kita 2025-2029. Nah saya cerita sedikit tentang RPJPN. RPJPN kita itu misi besarnya adalah menuju Indonesia Emas 2045. Jadi mimpi kita untuk mewujudkan Indonesia Emas di 100 tahun kemerdekaan itu ada di RPJPN 2025-2045. Nah, kerangka besar yang diusung di dalam RPJPN adalah bagaimana kita mentransformasi, baik itu dari sisi transformasi ekonomi, sosial, tata kelola dan seterusnya, supaya kita cita-cita Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai. Nah oleh karena itu ada staging di transformasi itu. Nah staging di 5 tahun pertama itu adalah memang meletakkan fondasi untuk transformasi ekonomi. Jadi yang disampaikan Mbak Lili tadi betul bahwa RPJMN 2025-2029 itu sangat penting dalam rangka meletakkan fondasi untuk transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Itu satu hal. Nah regulasi kita juga mengatur bahwa pemerintahan kita ada di periode 5 tahunan ya. Pergantian pemerintahan ada di 5 tahunan. Nah sekarang kita masuk kepada pemerintahnya Pak Prabowo nih, dimulai dari 2025 sampai dengan 2029. Nah regulasi mengatur bahwa Presiden ketika menyampaikan visi misi itu harus berpedoman kepada rencana jangka panjangnya. Berarti ketika Pak Prabowo dan Pak Gibran menyusun visi misi untuk pemilu kemarin itu bapak-bapak berdua itu juga sudah mengikuti RPJPN 2025-2045. Nah, itu adalah amanah dari undang-undang. Tetapi tentu kita tidak memberikan, kita tetap memberikan kebebasan gitu kepada calon presiden ketika itu untuk mengusung apa yang akan menjadi prioritas.
Nah, berdasarkan RPJPN itu yang mengatakan bahwa 25, 29 itu adalah meletakkan fondasi transformasi, kemudian diterjemahkan oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran dengan 8 asta citanya beliau. Itu yang menjadi misi beliau untuk 5 tahun ke depan. Sehingga ketika kita menyusun RPJMN 2025-2029, dua hal tadi, RPJPN 2025-2045, kemudian visi misi presiden yang terkait dengan asta cita itu dipadu-padankan sehingga itulah hasilnya nanti rencana pembangunan jangka menengah RPJMN 2025-2029. Begitu, Mbak. Jadi begitu ya Pak ya, kenapa RPJMN itu terkoneksi dengan asta cita dan bagaimana korelasi ini sangat penting untuk pembangunan Indonesia Emas 2045 yang juga kalau saya lihat juga targetnya ambisius sekali juga ya Pak ya, transformasi ini akan membutuhkan kerja keras yang luar biasa dari semua stakeholders. Tapi kalau dengan yang tadi Bapak sudah bilang, apa itu RPJMN, lalu kenapa ini terkoneksi dengan asta cita, mungkin bisa di-share juga Pak ke kita, apa sih sebenarnya indikator penilaiannya dalam RPJMN 2025 sampai 2029 ini, dan apa sih sebenarnya target yang ingin dicapai di tahun pertama ini untuk pembangunan Indonesia? Ya, memang perencanaan itu ya sebenarnya tidak hanya perencanaan negara ya, perencanaan kita hidup juga sama. Yang perlu kita tetapkan pertama itu adalah kita mau ngapain, mau kemana, mau apa. Goalnya itu harus kita tetapkan terlebih dahulu. Nah, untuk pembangunan kita 5 tahun ke depan, paling tidak itu ada 3 tujuan utama di dalam pembangunan kita. Tadi asta cita itu sebagai bagaimana caranya, ya, bagaimana caranya. Tapi bagaimana caranya itu mau menuju ke arah apa? Nah, arahnya itu ada 3 paling tidak. Yang pertama adalah pertumbuhan tinggi berkelanjutan. Nah, mungkin para pendengar juga, para penonton ini bisa melihat di berita-berita bahwa Pak Presiden, Pak Prabowo, itu menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, ya, 8%. Betul, nah, itulah salah satu target yang ada di dalam RPJMN. RPJMN target pertamanya pertumbuhan tinggi berkelanjutan menuju pertumbuhan 8%. Jadi memang bahasanya menuju 8%. Karena memang upaya untuk mencapai 8% itu saya kira, saya sepakat dengan yang Mbak Lady sampaikan, itu perlu kolaborasi dan kerja keras kita bersama. Saya kira tidak hanya pemerintah, ya, tidak hanya pemerintah, apalagi hanya pemerintah pusat, saya kira bukan. Pemerintah pusat harus dibantu oleh pemerintah daerah, berkolaborasi bersama-sama. Tetapi itu saja tidak cukup. Ini butuh dukungan dari badan usaha, karena penggerak ekonomi itu adalah badan usaha, baik badan usaha milik negara maupun badan usaha swasta. Tapi itu pun juga masih belum cukup, butuh kerjasama dari masyarakat, gitu ya. Nah, kolaborasi ini semualah yang diharapkan bisa mencapai target pertumbuhan 8%. Itu target pertama. Kemudian target kedua itu adalah bagaimana menurunkan kemiskinan. Nah, kemiskinan tentu sebenarnya ini bisa menjadikan side effect juga dari pertumbuhan. Pertumbuhan yang inklusif yang kita harapkan gitu, inklusif dan berkelanjutan, itu akan menurunkan kemiskinan. Nah, target penurunan kemiskinan kita juga cukup ambisius gitu ya, bahwa kemiskinan ekstrim kita harapkan itu bisa mencapai kurang dari 0,5% dalam 2-3 tahun ke depan. Kemudian kemiskinan yang biasa kita kenal sebagai kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan itu sekitar menjadi 4,5-5%. Jadi saya kira ini juga target yang menjadi goal dari pembangunan 5 tahun ke depan. Target ketiga, tentu semuanya itu tidak akan lepas dari manusianya, ya. Pembangunan ekonomi, kemiskinan itu tidak akan terlepas dari manusianya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia itu menjadi satu catatan yang penting. Oleh karena itu, kalau kita lihat ya perkembangannya, program utama dari Pak Prabowo itu adalah makan bergizi. Nah, makan bergizi ini sebenarnya lebih mengarah kepada manusia ini. Jadi sasaran pertamanya adalah manusia. Siapa yang akan mendapatkan makanan bergizi? Paling tidak akan dapat nanti dari anak sekolah, madrasah, pesantren itu akan dapat. Kemudian ibu hamil, ibu menyusui, balita itu juga akan dapat. Sehingga itu akan membangun sumber daya manusia kita menjadi lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi. Nah, ukuran dalam pembangunan sumber daya manusia ini sekarang kalau biasa nih, kalau kita menggunakan dulu
indeks pembangunan manusia ya. Nah sekarang ini kita beralih menggunakan indeks modal manusia. Jadi dari indeks pembangunan manusia beralih kita ke indeks modal manusia. Nah targetnya sekitar 0,59 kalau saya tidak salah di tahun 2029. Begitu Pak Ledi. Menarik sekali Pak dengan target-target seperti itu. Tadi juga saya dengar Bapak mention soal kolaborasi ya dengan masyarakat dan juga dengan daerah. Nah terkait poin tersebut Pak, bagaimana sih sebenarnya cara proses penyusunan RPJMN 2025-2029? Bagaimana prosesnya dalam melibatkan masyarakat dan juga daerah? Ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Saya mungkin cerita dulu bagaimana RPJMN itu disusun. Ya. Jadi kalau publik mungkin baru mendengar RPJMN itu kita gaungkan pasca pelantikan Pak Prabowo. Sebenarnya RPJMN itu sudah disusun 1 tahun sebelumnya ya, dengan nama Rancangan Teknokratik RPJMN. Jadi RPJMN itu dimulai dari penyusunan rancangan teknokratiknya. Sifatnya sangat teknokratik ya. Sifatnya sangat teknokratik berdasarkan isu-isu yang berkembang gitu. Karena memang ini kalau di perencanaan itu Mbak Ledi, pendekatan perencanaan itu ada pendekatan teknokratik, partisipatif, top down, bottom up, dan politik. Jadi paling tidak ada 4 pendekatan di perencanaan. Nah, ketika kita menyusun rancangan teknokratik itu heavy-nya adalah memang di teknokratik. Namanya juga rancangan teknokratik gitu ya. Rancangan teknokratik itu kita sudah disusun oleh Bappenas setahun yang lalu. Nah, di penyusunan rancangan teknokratik pun itu tidak hanya Bappenas yang menyusun. Itu juga sudah melibatkan banyak pihak. Kementerian lembaga terlibat, masyarakat juga terlibat. Nah, ketika itu kami menyelenggarakan forum yang namanya Forum Konsultasi Publik juga untuk rancangan teknokratik RPJMN. Nah, di sanalah kita banyak dapat input, masukan baik di pertemuan di forum maupun dari dari website yang kami buka untuk menjaring aspirasi dari masyarakat. Jadi aspirasi masyarakat itu kalau istilah kerennya di kami namanya jaring asmara, penjaringan aspirasi masyarakat. Jadi kita sebut dengan tagline jaring asmara. Jaring asmara ketika forum konsultasi publik itu kita dapat banyak masukan dari akademisi, dari masyarakat, dari badan usaha. Nah itulah kemudian kita gunakan untuk menyempurnakan rancangan teknokratik RPJMN. Kemudian bergulir proses politik. Ya. Ada pemilu, begitu ya, pemilu. Presiden pun punya visi misi yang tadi saya ceritakan dengan mengacu kepada RPJP. Kemudian pengumuman presiden dengan suara terbanyak, begitu. Ada proses MK juga kalau saya tidak salah di sana, ya. Kemudian baru penetapan. Nah, pasca dari situ barulah kita padu padankan ini antara rancangan teknokratik dengan visi misi presiden yang tadi juga saya sampaikan. Tapi tentu padu padan ini tidak hanya kami di Bappenas. Kita libatkan tentu yang pertama adalah tim dari presiden sendiri untuk bisa mendapatkan insight sebetulnya apa nih dari visi misi Bapak Presiden. Nah, berproses ini kementerian lembaga ya juga menyusun rancangan rencana strategisnya, pedoman untuk 5 tahunan bagi kementerian lembaga. Kementerian lembaga juga masuk. Jadi sebenarnya proses ini paralel ya, paralel, serial dan paralel gitu. Nah, kolaborasi antara di pemerintah pusat itu terjadi seperti itu. Tetapi ketika kemudian ini akan kita jadikan sebuah dokumen negara, maka tidak cukup hanya kolaborasi di pemerintah pusat. Perlu libatkan pemerintah daerah. Perlu libatkan stakeholders yang lain. Nah, untuk itu ketika sudah jadi rancangan awal RPJMN, ini kembali kami gelar forum konsultasi publik lagi. Jadi forum konsultasi publik itu sudah 2 kali. Pertama ketika RPJMN masih sifatnya teknokratik, kemudian yang kedua ketika RPJMN sudah menjadi rancangan awal, itu kembali kami diskusikan kepada publik dan juga dengan pemerintah daerah. Nah, proses inilah yang kami harapkan kita bisa menampung berbagai aspirasi dari masyarakat, dari berbagai stakeholders, sehingga mudah-mudahan rencana pembangunan jangka menengah yang sekarang ini sedang disusun, itu bisa mendapatkan tempat di pemerintah daerah dan juga di masyarakat. Saya kira begitu Mbak Ledi. Baik, terima kasih Mohon Pak. maaf kalau agak panjang lebar. Oh, dengan senang hati, nggak apa-apa Pak. Itu belum kali tinggi, ini baru panjang lebar, belum panjang lebar kali tinggi. Iya. Ini masih ada pertanyaan lanjutan sebetulnya Pak. Karena tahun ini kan sebenarnya tahun yang sangat menarik ya. Tadi Bapak bahas Pilpres, ada proses MK, tapi di tahun ini juga kita ada Pilkada Pak. Tadi memang sudah ada diskusi dengan pemerintah daerah, mungkin dengan dinas-dinas, lalu dengan masyarakat yang ada juga.
Tapi dengan pergantian gubernur, bupati, wali kota ini kan juga berarti ada proses alignment yang juga sangat luar biasa ya Pak ya. Kalau memastikan bahwa RPJMN itu juga sesuai dengan kebutuhan daerah, itu apakah ada proses khusus Pak selain konsultasi yang tadi memang sudah Bapak sampaikan? Ya, kalau dengan pemerintah daerah ini kan artinya government to government ya, sesama pemerintah ya. Sebenarnya ada regulasi memang yang mewajibkan bahwa penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah itu wajib selaras dengan rencana jangka menengah nasional. Nah, itu ada di Undang-Undang RPJPN, sudah disebutkan secara eksplisit di sana bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah itu wajib selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Tetapi tentu kita tidak hanya menggantungkan hanya kepada regulasi semata, ya. Diskusi dengan pemerintah daerah ini tetap dibutuhkan karena tentu di sisi yang lain kita juga punya undang-undang otonomi daerah. Oleh karena itu proses penyelarasan dan sinkronisasi walaupun itu gampang diucapkan, saya kira memang kita perlu lakukan secara berkala dan terus-menerus ya. Nah, oleh karena itu di lain kesempatan kami juga melakukan forum-forum diskusi. Jadi di Bappenas itu per 3 bulan biasanya ada forum komunikasi dengan pemerintah daerah ya. Selain di dalam penyusunan RPJMN. Per 3 bulan itu ada pertemuan reguler antara Bappenas dengan pemerintah daerah, di sana dikomunikasikan. Tidak hanya pembangunan yang sedang berjalan, tapi juga bagaimana pembangunan yang akan datang. Nah, di sanalah sebetulnya proses kolaborasi dan sinkronisasi. Nah, tadi Mbak Lady juga menyinggung tentang pilkada serentak. Nah, saya kira itu menjadi kemewahan yang kita miliki saat ini. Kenapa saya katakan kemewahan? Sinkronisasi perencanaan dahulu itu memang terkendala oleh perbedaan periodisasi antara perencanaan nasional dengan perencanaan daerah. Kita tahu bahwa pilkada itu tidak serentak ketika ini, ya, sehingga ada periode pemerintah daerah yang sama persis dengan presiden, ada, tapi tidak sedikit periode pemerintahan daerah yang berbeda dengan presiden. Sementara rencana pembangunan jangka menengah daerah itu mengikuti periode kepala daerah. Nah, ini kesempatan yang berharga bagi kita. Ketika kemudian pilkada serentak sudah digelar kemarin, kita tinggal tunggu hasilnya, kan begitu ya. Dan diagendakan di bulan Februari itu sudah mulai pelantikan kepala daerah. Nah, kami sudah bersepakat bersama dengan Kementerian Dalam Negeri bahwa periode rencana pembangunan jangka menengah nasional itu akan disamakan dengan periode RPJMD. Rencana pembangunan jangka menengah nasional akan sama periodenya dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, ini menjadi modal yang cukup baik saya kira untuk kita menyelaraskan program-program pembangunan, menyelaraskan tujuan-tujuan pembangunan. Dan ini tidak hanya dimulai sekarang nih. Jadi penyusunan RPJMD itu juga harus mengikuti RPJPD-nya. Nah, penyelarasan ini sebetulnya sudah kita mulai dari penyusunan RPJPN ke RPJPD. Sudah diimperatifkan beberapa sasaran-sasaran RPJPN itu sudah diimperatifkan ke dalam RPJPD. Sehingga sekarang ini tinggal kita menyelaraskan yang 5 tahunannya. Tentu ketika menjelaskan 5 tahunannya, di nasional akan ada visi misi presiden, di daerah akan ada visi misi kepala daerah. Nah, ini disinilah nanti seninya kita menyusun perencanaan. Begitu. Betul, luar biasa Pak. Jadi sebenarnya untuk menuju 2025 ini dan juga dengan adanya Musrembangnas di akhir tahun ini momentum yang luar biasa sekali ya Pak ya untuk keselarasan dari pusat ke daerah juga. Tadi saya juga sudah dengar dalam proses pembuatan RPJMN ini dilakukan secara inklusif dengan konsultasi, ada secara periodik juga ya Pak ya. Nah, ini saya juga ingin tanya tentang 3 topik utama dari RPJMN ini, Pak. Kalau saya lihat di sini ada 3 topik yang luar biasa ya. Yang pertama adalah pertumbuhan berkelanjutan, yang kedua adalah tentang penurunan kemiskinan, dan tentunya tadi yang Bapak sudah sebut juga tentang sumber daya manusia yang berkualitas. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih lanjut tentang itu, apakah ini karena melewati proses konsultasi yang sangat inklusif atau ada alasan di balik prioritas-prioritas ini, Pak? Silahkan. Ya. Jadi prioritas tadi sebetulnya kalau kita gali lagi itu adalah kebutuhan dasar bagi kita berbangsa dan bernegara.
pertumbuhan ekonomi itu merupakan muara dari semua kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Karena kalau di breakdown itu, ekonomi itu kan ada yang pertanian, perindustrian, kemudian ada jasa dan lainnya, yang menunjukkan sebenarnya aktivitas kita sehari-hari. Semua masyarakat itu muaranya, hasil kegiatannya akan ada ke pertumbuhan ekonomi. Nah, oleh karena itu memang tadi kita sudah sampaikan targetnya agak tinggi nih. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya yang juga tidak business as usual, ya gitu ya. Nah, saya spill saja. Nanti kalau mau lengkapnya bisa dilihat di agenda Musrenbangnas ya. Besok akan dipaparkan itu oleh Pak Menteri apa strateginya. Tapi paling tidak untuk pertumbuhan ekonomi itu ada 8 strategi plus 1 kebijakan. Nah, di dalamnya termasuk bagaimana peningkatan produktivitas pertanian. Pak Presiden saya kira beberapa kali menyampaikan kita harus swasembada pangan, gitu ya, swasembada energi, swasembada air. Nah, di sana include lah kegiatan-kegiatan ekonomi yang terkait dengan swasembada pangan, terkait dengan blue economy, terkait dengan green economy. Nah, itu ada di situ, gitu ya. Termasuk juga semua itu didukung oleh transformasi digital karena sekarang udah era digital nih, ya. Kita begini-begini sudah digital-digitalan ini, gitu kan. Komunikasi kita sudah bisa sangat menurut saya lebih murah dibandingkan ketika dulu saya masih usia belasan, usia 20-an begitu. Sekarang sudah jauh lebih murah dengan ada transformasi digital. Nah, itu di bagian ekonomi. Di penurunan kemiskinan, ini tentu upaya-upaya untuk menurunkan kemiskinan, baik yang bersumber dari menurunkan pengeluaran masyarakat ataupun yang meningkatkan pendapatan masyarakat, itu juga terus diupayakan. Ya, kemudian akan dilanjutkan. Jadi permasalahan saya kira kalau untuk yang kemiskinan itu seringkali kita dihadapkan kepada data yang berbeda-beda, ya, data intervensi yang berbeda-beda antara satu institusi dengan institusi yang lain. Nah, beberapa waktu yang lalu Pak Presiden Bapak Prabowo itu sudah memberikan arahan yang jelas bahwa data itu harus data tunggal. Nah, inilah yang akan diperkuat, dipertajam gitu di dalam 5 tahun ke depan untuk intervensi kemiskinan. Untuk sumber daya manusia, nah tadi saya sudah cerita banyak juga tentang bagaimana dengan makan bergizi. Selain itu sebenarnya ada programnya mendirikan sekolah unggul, ya, mendirikan sekolah unggul, kemudian memberikan layanan kesehatan yang lebih paripurna. Nah, itu yang telah didesain oleh Bappenas bersama dengan kementerian lembaga, ya, untuk 5 tahun ke depan. Dan saya kira karena ini menyangkut hajat hidup kita semua, mudah-mudahan ini bisa diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Begitu Mbak Lady. Menarik sekali Pak. Tadi terima kasih banyak untuk penjelasannya Pak. Bapak sudah menjelaskan juga ya tentang proses pembuatan perencanaan ini, koordinasinya, target-target apa, kenapa di set 3 prioritas ini menjadi topik utama dari RPJMN 2025 sampai 2029. Tapi yang menjadi poin juga Pak, sering terjadi mungkin ketika saya juga turun-turun ke lapangan, perencanaan ini kan dibuatnya sudah sangat susah juga ya Pak, koordinasi nasional, baik itu dari kabinet, langsung ke daerah juga itu koordinasi perencanaan itu challenging. Tapi sering terjadi juga perencanaan itu sulit, implementasinya juga lebih sulit. Betul, Mbak. Nah, ini mungkin pertanyaan berikutnya untuk Bapak adalah bagaimana sebetulnya langkah konkret Bappenas untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan ini betul-betul membawa manfaat yang maksimal untuk masyarakat. Gimana Pak? Ini pertanyaan yang umum tapi sulit menjawabnya. Gitu. Oleh karena itu, karena menjawabnya sulit itu, ini sebenarnya sudah kami diskusikan ketika penyusunan rencana pembangunan jangka panjang yang lalu. Ya. Bahwa kita punya masalah itu. Sinkronisasi, kolaborasi, itu sesuatu yang elok, sesuatu yang baik. Tetapi untuk mewujudkannya saya kira butuh upaya keras seluruh pihak. Ya. Nah, oleh karena itu, kami, karena core bisnis kami memang di perencanaan. Bappenas itu di perencanaan. Kami memperkuat 2 sisi untuk mencapai target-target tadi. Pertama adalah memperkuat dari sisi perencanaannya sendiri. Yang kedua, memperkuat dari sisi pengendaliannya. Nah, di perencanaannya itu penerapan prinsip-prinsip perencanaan,
ada yang namanya tematik, holistik, integratif, spasial. Itu prinsip yang sangat baik tuh di perencanaan. Itu kita terapkan dengan menggunakan kerangka kerja logis yang semakin baik gitu. Di tahapan perencanaan pun ini kami sudah mulai juga melibatkan BPKP. Jadi tidak hanya Bappenas saja nih ya. BPKP biasanya ada di ujung ya. Nah sekarang kita sudah mulai kolaborasi dengan BPKP. Di tahapan awal pun BPKP sudah mulai ikut terlibat di dalam proses perencanaan. Mulai melihat hasil audit mereka, apa yang perlu diperbaiki di bagian perencanaan. Nah itu sudah mulai kita perkuat di bagian perencanaannya. Termasuk di perencanaan pun kita sudah mulai merencanakan itu sampai ke level yang lebih detail lagi. Ya, sampai ke level yang lebih detail lagi. Tidak hanya di level yang makro atau meso, kita sudah sampai ke level yang lebih detail sampai ke level project. Oleh karena itu, untuk beberapa project-project unggulan di perencanaannya itu disusun namanya project executive summary. Nah, project executive summary di RPJMN itu akan menjelaskan apa saja yang dilakukan selama 5 tahun ke depan. Proyek-proyek apa saja, detailnya, siapa melakukan apa, kapan tahapannya, apakah di tahun pertama, tahun kedua, atau tahun ketiga, itu diperkuat di tahapan perencanaan. Satu lagi, di tahapan perencanaan, itu kita sekarang juga semakin memperkuat manajemen risiko pembangunan nasional. Nah, manajemen risiko biasanya digunakan oleh badan-badan usaha. Jadi biasanya digunakan oleh privat ya, private sector. Nah, sekarang kita coba tarik bagaimana itu kalau dilakukan oleh public, bagaimana kalau dilakukan oleh government gitu. Jadi ini kita harapkan membuat perencanaannya itu lebih terukur gitu dan dapat diimplementasikan. Nah, jadi perencanaan yang bagus saya kira itu salah satu adalah dapat diimplementasikan, bukan hanya mengawang-awang saja gitu ya, tapi memang perencanaan yang dapat diimplementasikan. Nah, itu mulai kita susun dimulai dari tahapan perencanaan. Nah, tentu ketika perencanaannya sudah baik gitu ya, penganggarannya juga mengikuti perencanaannya, perlu kita kawal lagi bagaimana pelaksanaannya. Nah, di pelaksanaan, nah itu juga kami sudah kolaborasi dengan beberapa institusi yang juga melakukan pengendalian pembangunan. Di sana ada KSP, ada Badan Pengendalian sekarang gitu. Itu juga sudah komunikasi untuk bagaimana ini mengawal perencanaan ini selama 5 tahun ini. Dari waktu-waktu kita kawal kesesuaiannya dengan perencanaannya. Jadi pelaksanaannya kita kawal sesuai dengan perencanaannya. Nah, ini sedang kita diskusikan mekanismenya, tetapi minimal kita akan pantau pergerakannya itu bulan per bulan atau per 3 bulan kita lakukan pertemuan. Jadi kalau pergerakannya kita pantau bulan per bulan, tapi pertemuannya mungkin per 3 bulan. Nah ini untuk memastikan bahwa yang kita rencanakan memang benar-benar dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Gitu. Sehingga ketika nanti ada persoalan, ada permasalahan, kita perlu pantau ini kira-kira apa masalahnya, kemudian solusi apa yang bisa kita berikan. Jadi kita tidak melakukan evaluasi saja di bagian ujung, karena seringkali ketika kita melakukan evaluasi itu kita memberikan rekomendasi agak terlambat. Nah ini kita lakukan monitoring, jadi bukan sekedar monitoring, tapi lebih kepada pengendalian. Kalau monitoring kan image-nya seringnya hanya sekedar melihat. Ya. Betul. Kalau ini tidak, ini mengendalikan. Jadi kalau katakanlah harusnya dia jalan lurus, ternyata dia udah agak belok ke kanan, kita balikin lagi ke jalan lurusnya. Nah, kira-kira begitu. Sehingga di sana akan ada rekomendasi koreksinya apa yang akan dilakukan. Kalau monitoring saya kira lebih banyak hanya mau monitor saja dan melapor. Kalau ini sekaligus mengendalikan. Nah, sehingga di tahapan akhir nanti itu baru dilakukan evaluasi yang biasa dilakukan. Evaluasi program, evaluasi proyek itu dilakukan di bagian akhir. Nah, proses yang dilakukan tadi pengendalian baik mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai evaluasi akhirnya, itu yang kita harapkan bisa menjamin target-target yang tadi kita sudah diskusikan itu bisa tercapai dengan baik. Begitu, Mbak Lady. Ya, luar biasa sekali Pak. Kalau di sini saya melihatnya ada elemen transformasi birokrasi juga ya. Betul. Karena tidak hanya monitoring yang melihat seperti biasa, tapi dengan momentum RPJMN 2025 ini, dengan ambisi-ambisi prioritas yang luar biasa, menurut saya bahwa banyak kebaikan untuk masyarakat. Ada poin selain perencanaan, ada juga pengendalian dan juga evaluasi.
Nah, pertanyaan berikutnya Pak, mungkin untuk mengecek apakah RPJMN ini berjalan sesuai rencana, tadi Bapak sudah bilang ada pengendalian sendiri ya, tapi mungkin kalau misalnya ada rencana-rencana lain Pak, untuk mekanisme pengawasannya akan seperti apa? Apakah ada yang lain atau hanya pengendalian itu yang dibuat lebih rigid berarti? Ya, pengendalian ini karena dilakukan juga sekarang kan aktornya cukup banyak nih yang mengendalikan. Kemenko itu juga salah satu fungsinya adalah pengendalian the bottlenecking-nya. Kita punya 7 Kemenko. Kemudian Bappenas juga punya fungsi pengendalian. Kantor Sekretariat Presiden juga punya fungsi pengendalian. Badan pengendalian, karena namanya juga pengendalian, itu juga fungsi pengendalian. Nah, yang perlu kita lakukan adalah membagi peran untuk masing-masing stakeholders yang melakukan tadi. Tapi satu yang sudah kami sepakati bersama Kantor Sekretariat Presiden adalah supaya ini terintegrasi, yang mengendalikan banyak gitu ya. Supaya ini terintegrasi, maka kami sepakat untuk menggunakan satu sistem di dalam pengendalian ini tadi, sehingga informasi yang kita miliki itu sama, informasinya sama. Nah, tinggal bagaimana memandang informasi ini dari sudut pandang yang berbeda-beda, gitu ya. Perlu pembagian peran di sana. The bottlenecking mungkin kita akan minta Kemenko, tapi untuk yang lain seperti apa? Masalah mungkin jika ada masalah fraud hukum itu kemungkinan di badan pengendalian. Nah, kalau secara makronya itu mungkin di Bappenas. Nah, pembagian ini yang penting karena kalau kita bagi-bagi ya, kalau tidak kita sepakati pembagiannya itu tadi, kami khawatir ada hal yang mungkin duplikasi kita lakukan. Tetapi di sisi lain mungkin ada hal penting yang lupa kita lakukan karena menganggap itu dilakukan oleh aktor yang lain. Nah, saya kira itu penguatan-penguatan yang perlu kita lakukan untuk menjamin pelaksanaan dari rencana yang sudah disusun bersusah payah ini gitu ya, untuk mencapai tujuan yang mulia tadi. Begitu Mbak Lady. Terima kasih banyak Pak. Untuk sistem ini sendiri, untuk penyelarasan datanya sendiri berarti sudah terjadi dari yang elemen satu data sebelumnya ya Pak, lalu dilanjutkan atau bagaimana Pak? Nah, untuk sistemnya, jadi ini PR kita memang. Ketika dulu ada euforia bahwa semua harus digitalize, sehingga masing-masing orang kemudian membangun sistem sendiri, gitu ya. Nah, ketika masing-masing orang, masing-masing institusi sudah membangun sistem-sistem sendiri, ternyata kita punya masalah. Datanya berbeda-beda. Nah, ketika datanya berbeda-beda itu sulit kemudian kita untuk menjustifikasi mana yang paling benar. Nah, dari sana muncullah konsep satu data Indonesia, gitu ya. Muncul satu data Indonesia untuk menyepakati data yang kita pakai adalah yang ini. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah sisi lain. Satu data Indonesia lebih banyak bergeraknya nanti di indikator-indikator pembangunan. Nah, tapi yang saya sampaikan tadi, sistemnya itu tidak hanya di level indikator-indikator. Kita sampai ke level proyeknya. Sampai ke level proyeknya. Katakan, proyeknya itu di bulan Januari, oh mungkin dia harus buat SK panitia dulu atau SK tim dulu gitu ya. Di bulan kedua mungkin baru lelangnya. Nah, itu detail. Nanti perkegiatan akan detail dan itulah yang akan disistemkan juga. Nah, dulu sistem ini ada beberapa versi gitu ya. Nah, inilah yang kita sepakati satu saja. Satu saja. Tentu ini akan memberikan kemudahan juga bagi teman-teman yang menginput. Cukup satu kali input. Bahwa nanti digunakan oleh institusi yang berbeda, itu tinggal kita berbagi peran saja di dalam sistemnya. Nah, sistem ini juga sudah semakin baik, Mbak Lady. Dulu, ya ini dulu saya kembali ke cerita dulu. Ada sistem perencanaan, ada sistem penganggaran, ada sistem evaluasi. Gitu. Ada 3 sistem paling tidak saya cerita di sini. Dulu, ini belum terkoneksi ini. Nah, sekarang sistem ini sudah makin baik. Sudah terkoneksi antara sistem perencanaan, Krisna namanya yang di Bappenas, sudah nyambung dengan sistem penganggaran sakti yang ada di Kementerian Keuangan. Nah, kemudian sistem lainnya adalah yang evaluasi dan pengendalian, namanya IMONEF. IMONEF saat ini juga sudah terkolaborasi, terhubung dengan baik juga dengan sakti. Sehingga kementerian lembaga, daerah yang akan melaporkan ke IMONEF itu tidak perlu menginput apa yang sudah ada di sakti. Jadi kita tinggal tarik-tarik saja. Nah, inilah kemudian yang nanti akan dikembangkan, sistem terpadu ini mulai dari perencanaan, penganggaran sampai evaluasinya. Ini kita istilahnya itu kita interoperabilitaskan. Diinteroperabilitaskan, disambungkan satu dengan yang lain sehingga
semua informasi itu semua dapat, gitu ya, dan sama. Nah, tahapan berikutnya ini saya baru cerita ini di nasional nih. Tahapan berikutnya adalah bagaimana kita menyambungkan sistem informasi ini dengan sistem informasi yang ada di daerah. Nah, daerah itu punya SIPD namanya, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Ini yang nanti kita perlu sambungkan juga dengan nasional. Kenapa demikian? Karena kalau kita cerita tentang target pembangunan nasional, itu kan sebenarnya bukan hanya karena pusat, bukan hanya karena kementerian lembaga, tapi di dalamnya pasti ada peran dari pemerintah daerah. Sehingga ini perlu disambungkan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berbicara pembangunan di satu wilayah, DKI Jakarta misalnya di sini, ya, kebetulan kita ada di Taman Suropati ini di daerah DKI Jakarta, ya. Pembangunan di DKI Jakarta pasti tidak hanya disumbang oleh APBD-nya DKI Jakarta. Pasti ada APBN yang juga ada di sini. Nah, sehingga kolaborasi ini akan mempermudah bagi setiap pihak untuk melihat apa yang dilakukan semua stakeholders tadi terkait dengan subjek yang akan dia lihat. Pusat melihat kesehatan, oh dia akan lihat apa yang dilakukan oleh nasional, apa yang dilakukan oleh provinsi, apa yang dilakukan oleh kabupaten kota. Sehingga akan terlihat mana yang sudah dilakukan dan mana yang belum dilakukan. Ketika dipantau dan dievaluasi nanti mana yang paling efektif, intervensi pusatkah, intervensi provinsikah, atau intervensi kabupaten, mana yang akan dilanjutkan, mana yang mungkin perlu kita stop karena tidak efektif. Nah, saya kira nanti akan berkembang sampai ke sana. Jadi kalau cerita pengendalian tadi, ya, bagaimana memastikan bahwa target itu tercapai, ini sekarang sedang dibangun semua nih, sedang dibangun simpul-simpul untuk menyambungkannya sehingga kita bisa lebih clear melihat, oh, targetnya tercapai karena ini. Bahkan mungkin ketika target itu tidak tercapai pun, itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Ketika target tercapai, karena kita sudah bisa melihat semuanya, itu bisa kita katakan, oh berarti tidak tercapainya karena simpul yang ini. Begitu, Mbak Lady. Wah, luar biasa sekali Pak. Buat saya, berita tentang integrated data ini merupakan salah satu kabar baik sekali ya untuk pembangunan dan juga public policy entusias yang ada di Indonesia. Nah Pak, mungkin karena keterbatasan waktu juga Pak, saya berterima kasih sudah dijelaskan dan tentunya banyak doa baik, semoga semua yang sudah direncanakan bisa terimplementasi dan terkoordinasi dengan baik. Mungkin terakhir Pak, apa pesan Bappenas untuk masyarakat terkait RPJMN 2025-2029 ini Pak? Silakan. Bapak Ibu yang saya hormati, RPJMN ini memang merupakan tahap awal dari turunan RPJPN 2025-2045 untuk kita menuju Indonesia Emas. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa target-target pembangunan itu tidak akan tercapai hanya oleh pemerintah saja, ya. Apalagi pemerintah pusat. Oleh karena itu, kami sekali lagi mohon bantuan Bapak Ibu semua, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta, masyarakat. Mari kita sama-sama berkolaborasi, bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita besar kita, yaitu Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Alex untuk waktu dan penjelasannya. Sama-sama Mbak Lady. Terkait RPJMN 2025-2029 dan juga di edisi khusus podcast Bappenas kali ini ya Pak, di mana kita membahas Musrenbangnas untuk RPJMN ini. Nah, sahabat pembangunan, langsung klik aja rpjmn.bappenas.go.id dan dukung terus rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029. Saya Lady Diandra, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.